Selamat pagi Romo, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema analitik hierarki proses. Pertama-tama, perkenalkan saya Vera Siska Wanda dengan NIM 2253141142. Saya Maria Ratu Tria dengan NIM 22531440. Saya Fortuna Ratna Dewi dengan NIM 2253140025. Nah, di sini kita mengenal apa itu analitik hierarki proses atau yang bisa disebut AHP. Analitik hierarki proses atau AHP adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie pada tahun 1970-an. Metode ini sendiri membantu menentukan prioritas dari berbagai alternatif berdasarkan beberapa kriteria. AHP memecah masalah menjadi hierarki dengan tujuan di puncak, kriteria di tengah, dan alternatif di bawah. Dengan perbandingan berpasangan antara kriteria dan alternatif, pengguna dapat menilai pentingnya setiap elemen secara relatif. Lalu, mengapa metode ini penting? AHP memungkinkan keputusan yang lebih rasional dengan menyusun masalah secara hierarkis dan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria. AHP ini sendiri sangat cocok dan fleksibel digunakan untuk menentukan keputusan yang menolong seseorang untuk mengambil keputusan yang efisien dan efektif berdasarkan segala aspek yang dimilikinya. Lalu ada gagasan pokoknya. Di sini metode ini memanfaatkan kemampuan manusia dalam membuat penilaian relatif dan secara sistematis mengorganisir elemen-elemen suatu masalah ke dalam hierarki yang kemudian dimasukkan ke dalam angka atau estimasi secara skala rasio. Kemudian ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada mendefinisikan masalah. Yang kedua ada melakukan perbandingan berpasangan. Yang ketiga menghitung bobot kriteria. Yang keempat membuat perbandingan berpasangan untuk alternatif berdasarkan kriteria. Yang kelima menghitung bobot untuk alternatif berdasarkan kriteria. Yang keenam menghitung skor akhir untuk setiap alternatif. Yang ketujuh konsistensi pengambilan keputusan. Selanjutnya ada contoh konkret. Nah, di contoh ini kami mengambil kasus yaitu seorang manajer ingin memilih vendor terbaik untuk penyediaan bahan baku dengan kriteria harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Nah, vendor ini akan dipertimbangkan adalah vendor A, vendor B, dan vendor C. Untuk hierarkinya, yaitu terdiri dari tujuan, memilih vendor terbaik, kriteria, yaitu terdiri dari harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Kemudian untuk alternatif, yaitu terdapat vendor A, vendor B, dan vendor C. Nah, yang kedua, seperti langkah-langkah yang sudah disebutkan, yaitu kita melakukan perbandingan berpasangan. Nah, di sini setiap elemen kriteria dan alternatif dibandingkan satu persatu. Perbandingan ini dilakukan dengan skala 1 sampai 9 menurut tingkat kepentingan relatif. Nah, untuk skala dan keterangannya ada terdapat dalam tabel di bawah. Nah, kemudian kita memberikan nilai berdasarkan perbandingan berpasangan dan kemudian membuat matriks untuk masing-masing kriteria. Nah, contoh berikut adalah matriks perbandingan kriterianya. Dapat dilihat di dalam tabel. Kemudian yang kita lakukan adalah menghitung jumlah total kolomnya. Selanjutnya, yaitu langkah ketiga, menghitung bobot kriteria. Nah, setelah itu kita akan melakukan normalisasi matriks perbandingan kriteria yang dapat kita lihat di dalam tabel berikut. Nah, kemudian langkah keempat yaitu kita membuat perbandingan berpasangan untuk alternatif berdasarkan kriteria. Nah, matriks perbandingan vendor berdasarkan harga dapat dilihat dalam tabel berikut yang terdiri dari vendor A, vendor B, dan vendor C. Nah, kemudian langkah kelima yaitu menghitung bobot untuk alternatif berdasarkan kriteria. Nah, kriteria harganya dapat kita lihat di tabel tersebut yang terdiri dari vendor A, vendor B, dan vendor C. Kemudian dari hasil tersebut kita
hitung rata-ratanya. Rata-rata yang dihitung yaitu dapat rata-rata dari vendor A yang berjumlah 0,672, vendor B yaitu 0,378, dan vendor C yaitu 0,172. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung skor akhir untuk setiap alternatif. Nah, untuk menghitung skor akhir itu dapat kita lakukan dengan perhitungan yaitu bobot harga vendor dikali bobot harga ditambah bobot kualitas vendor dikali bobot kualitas ditambah bobot waktu pengiriman vendor A dikali bobot waktu pengirim. Nah, penghitungan ini dilakukan untuk setiap vendor A, vendor B, dan vendor C. Nah, di sini kita ketahui bahwa bobot harga vendor A yaitu 0,672, bobot kualitas vendor A yaitu 0,5500, dan bobot waktu pengiriman vendor A yaitu 0,400. Maka skor total vendor A didapatkan yaitu sebesar 0,624. Nah, masih menggunakan penghitungan di atas, didapatkan bahwa bobot harga vendor B itu 0,378, bobot kualitas vendor B itu 0,500, dan bobot waktu pengiriman vendor B itu 0,500. Maka total yang didapatkan yaitu untuk vendor B adalah 0,455. Begitu juga dengan skor total vendor C didapatkan yaitu 0,216. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu konsistensi pengambilan keputusan. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa adanya perhitungan indeks CI yang dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian juga terdapat konsistensi CR-nya, yaitu didapatkan 0,8. Nah, sebelum mendapatkan CR ini, kita juga mendapatkan CI, yaitu seperti yang tertera sebesar 0,0023. Nah, maka untuk CR-nya, yaitu sejumlah CI dibagi dengan RI, yaitu sebesar 0,00396. Nah, selanjutnya itu konsistensi pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan perhitungan skor akhir untuk setiap vendor, didapatkan bahwa vendor A yaitu 0,624, vendor B yaitu 0,455, dan vendor C yaitu 0,216. Nah, vendor dengan skor tertinggi adalah vendor A dengan skor 0,624, sehingga vendor A adalah pilihan terbaik berdasarkan hasil analitik hierarki proses atau HAP. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Nah, ini untuk link YouTube-nya. Terima kasih.